Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pagi ini saya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, mendapatkan tamu-tamu yang istimewa. Karena pada kesempatan ini saya didatangi oleh saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya dari kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau bertiga adalah pemuka-pemuka agama yang ada di kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama, tamu saya yang istimewa adalah beliau Bapak Pembimas Katolik, Bapak Christophorus Sincelius. Yang kedua, tamu saya yang istimewa adalah Pembimas Kristen, Bapak Yudi Kawangung, Bapak Doktor. Yang ketiga adalah Bapak dari Pembimas Hindu, yakni Bapak Didik Widya Putra. Assalamualaikum. Ini merupakan hari yang istimewa karena beliau bertiga menyempatkan diri untuk bersama-sama mendatangi Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Karena kita tahu bahwa Bantul beberapa waktu lalu dinobatkan di beberapa wilayahnya menjadi piloting dari kerukunan umat beragama di masyarakat. Dan beliau pengen menyaksikan secara langsung bagaimana sih sebenarnya apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama di dalam membina masyarakat sehingga bisa terwujud apa itu namanya kampung kerukunan, bagaimana kemudian kerukunan umat beragama yang ada di Kabupaten Bantul bisa terjaga. Ini tidak terlepas juga dari peran-peran beliau sebagai pemuka agama di masing-masing agamanya. Untuk itu pada pagi hari ini kita akan bersama-sama ngobrol santai dengan beliau-beliau, bagaimana kemudian dari obrolan ini kita bisa mengambil yang positif, khususnya di dalam merajut sebuah kebersamaan di antara keberagaman, yang mana kerukunan umat beragama ini adalah yang utama yang harus kita bangun sebagai anak bangsa, menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Untuk itu kami persilahkan untuk yang pertama kali bisa memberikan statementnya atau bisa memberikan semacam testimoni terkait dengan kerukunan umat beragama yang harus kita bangun agar nantinya apa yang menjadi cita-cita dari para pendiri bangsa kita ini bisa kita wujudkan bersama. Dan untuk pertama kali atau yang pertama akan kita mintai pendapatnya adalah beliau Bapak Pembimas Katolik, Bapak Christophorus Sincelius. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Gus Asid, Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Terima kasih sekali kami tadi kesempatan untuk silaturahmi pada pagi ini. Inilah gambaran sederhana bagaimana membangun moderasi beragama itu melalui perjumpaan. Dan kesempatan ini melalui perjumpaan di ruang podcast ini sebagai gambaran awal bagaimana pentingnya membangun kebersamaan itu. Kalau kita bicara soal moderasi beragama, itu adalah salah satu program prioritas Kementerian Agama. Dan kita sebagai insan Kementerian Agama, saya dari Bimas Tolik, tentu saja sangat mendukung apa artinya kebersamaan melalui peran masing-masing kita dengan tugas membangun keharmonisan, keberagaman, persaudaraan sejati yang kita bangun bersama ya Gus Asid, Pak Kepala di tempat ini. Ya, kita bergandeng tangan majukan bersama pentingnya keharmonisan, kerukunan, persaudaraan itu sebagai ekspresi setiap umat beragama yang mempunyai iman yang sungguh-sungguh dihayati dan dihidupi setiap hari. Kira-kira begitu Gus Asid. Terima kasih.
Terima kasih Pak Kristo atas tanggapannya. Kemudian selanjutnya kita mintakan dari beliau Bapak Pemimas Hindu, beliau Bapak Didik Widya Putra SEMM. Padanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, rayu-rayu. Terima kasih Pak Kepala Kantor, kita telah diberikan waktu untuk bersua di tempat ini ya, luar biasa. Tentu kaitannya dengan moderasi beragama. Ternyata kita punya tempat ibadah Gus masuk di dalamnya di wilayah Bapak. Siap. Yaitu Pura Karanggede. Siap. Masuk juara 2 tingkat nasional. Siap. Dan tentu ada juga Pura Jagatnata itu juga masuk wilayah yang masuk moderasi beragama di Banguntapan. Terima kasih, kita sudah bisa berkontribusi dalam kaitannya untuk mendukung keharmonisan di tengah-tengah kemajumukan ya di Bantul luar biasa. Ini bagian-bagian bagaimana kita sudah mampu mengimplementasikan bagaimana kita ibarat gamelan Gus ya. Kalau gamelan itu kan beda-beda, itu ada gong, ada kenong, ada kendang. Tapi kalau sudah diilustrasikan oleh dirijennya, si kendang itu akan terdengar merdu dan enak didengarkan. Betul. Itu mudah-mudahan keharmonisan ini tetap terjaga ibarat musik itu Gus. Betul. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat untuk Bantul, khususnya Pak Kepala, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Pak Didi. Langsung mungkin disambung oleh Pak Yudi dari Pembimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Silakan. Baik, terima kasih Pak Kepala. Ini terima kasih sekali saya mendapatkan kesempatan yang kemungkinan tidak semua orang bisa mendapatkan seperti yang saya alami pada pagi hari ini. Terima kasih, kami sangat kagum dan sangat luar biasa melihat Pak Kepala hanya dalam waktu beberapa kepemimpinan melihat seperti ini. Kok rasa-rasanya ke depan tuh memang kepala kantor wilayah itu tidak akan kemana-mana Pak. Kami berharap bisa Kabupaten Bantul bisa juga terjadi juga di Kanwil sebagaimana Bapak sudah kerjakan banyak di sini. Ya, ini doa dan harapan Pak Kepala. Berikutnya apresiasi setinggi-tingginya dengan apa yang tadi sudah disampaikan. Ada deretan prestasi yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala. Salah satunya adalah kampung moderasi ya. Kami juga andil juga ada di sana, gereja GPDI ya. Kami juga sangat luar biasa bisa saling saling silaturahmi, saling menjaga komunikasi. Memang kalau orang Jawa itu opo-opo ki dirembuk. Ya, jadi orang Jawa itu segala sesuatu itu bisa diselesaikan di percakapan, dirembuk, di komunikasi. Jadi ada banyak persoalan mungkin ya, apalagi tadi sudah disampaikan di Bantul tadi banyak persoalan-persoalan menjadi piloting project untuk bisa sama mempelajari bagaimana Bantul bisa mengakrabkan, merukunkan semua umat yang ada di wilayah Bantul. Apresiasi, hormat Pak Kepala. Dan saya coba mengutip kalau dari Kristen bahwa ada seorang filsafat yang cukup ternama, mungkin tidak terlalu, seorang namanya Jacques Derrida. Ternyata di dalam toleransi itu masih ada minusnya, ya. Akan tetapi ada yang bisa menutup minus daripada toleransi. Seolah-olah dalam pikiran beliau pemberi toleransi itu lebih tinggi daripada si penerima toleransi. Ya, oke, saya toleran ya, waktunya hanya sekian. Jadi seolah-olah lebih tinggi. Tapi Jacques Derrida menambal kekosongan itu dengan yang namanya hospitality, ya, keramah tamahan. Jadi keramah tamahan yang disampaikan Pak Kepala ini luar biasa, melampaui yang namanya toleransi. Jadi kami sangat senang bisa diterima hospitality, keramah tamahan yang disampaikan oleh Pak Kepala dan seluruh jajaran yang ada. Saya kira itu dari saya, Pak, pandangan kami terkait dengan moderasi beragama dalam perspektif Kristen. Matur sembah nuwun Pak Kepala. Terima kasih Pak Yudi atas masukannya, atas keterangannya. Di sini kita berempat ini mau menegaskan bahwa Indonesia ini dibangun oleh para
founding father kita dari berbagai latar belakang yang berbeda. Indonesia bukan milik satu agama, Indonesia bukan milik satu suku, Indonesia tidak hanya memiliki satu bahasa, tapi Indonesia dibangun dari berbagai agama yang berbeda, dari suku yang begitu banyaknya, dan dari bahasa yang berbeda-beda pula. Tapi para founding father kita dari dulu sudah mengajarkan artinya kebersamaan untuk menjadikan sebuah negara, yakni negara Indonesia yang sampai saat ini menjadi tempat tinggal kita. Dan kita sebagai anak cucunya mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mempertahankan dan melestarikan apa yang menjadi cita-cita dari founding father kita. Indonesia yang gemah ripah lojinawi, harmonis dan lain sebagainya, di antara keberagaman yang ada di dalamnya. Kami berempat, saya dari Islam, Pak Kristoforus dari Katolik, Pak Yudi dari Kristen, Pak Didik dari Hindu, akan terus bersama-sama menjalankan apa yang menjadi amanah dari para founding father kita untuk menjaga keharmonisan melalui kedinasan kita di Kementerian Agama. Kita akan selalu membersamai masyarakat bahwa Indonesia adalah milik kita bersama, bukan milik satu atau dua suku, milik satu atau dua agama, tidak. Tapi Indonesia dibangun dengan kebersamaan dan kita semua punya tanggung jawab untuk menjaganya. Tetap saling menghormati satu dengan yang lain, tetap mengedepankan toleransi satu dengan yang lain untuk Indonesia emas di tahun 2045. Terima kasih. Semoga yang sebentar ini bermanfaat untuk kita semua sebagai pengingat bahwa kita adalah warga negara Indonesia, warga yang dilindungi, yang mempunyai hak atas apa yang menjadi keyakinannya, dan tentu kita sebagai anak bangsa mempunyai kewajiban bersama untuk menjaganya. Saya Ahmad Sidki, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari saudara-saudara saya dari Katolik, dari Kristen, dari Hindu yang sudah menyempatkan diri untuk mampir pada podcast kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi 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 Om. Terima kasih.